luar biasa luar ya. biasa. Tidak terasa ya Bu Lilis dan Miss Melly, sudah 1 minggu ya. Betul. 1 minggu ngapain ya Bu? Kita sudah 1 minggu melaksanakan kegiatan Pekan Pendidikan Kristen. Oh iya, dari hari apa ya? Senin ya Bu ya? Dari hari Senin sampai sekarang hari Sabtu. Tidak terasa ya. Iya. Hari Sabtu ini kita akan penutupan Pekan Pendidikan Kristen. Jadi hari ini kita akan mengikuti ibadah penutupan Pekan Pendidikan Kristen ya Bu Lilis ya. Biasanya dari hari Senin sampai Jumat kemarin setiap ibadah kan ada tema ya. Iya. Kalau untuk hari Sabtu ini ada temanya juga atau tidak ya? Pastinya ada. Temanya adalah bersukacita dan berdoa. Baik, Bang. Sebelum mulai ibadah hari ini, seperti biasa kita harus Berdoa. ya anak-anak lipat tangannya dan tutup mata. Kita yang baik, kita akan berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah dan empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sebaiknya memuji Tuhan dulu. Lagunya apa ya? Kita mau memujikan lagu Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Aku sedih sekali, Piko. Aku sudah lama tidak sekolah. Aku juga sudah lama tidak bertemu dengan temanku. Aku rasanya bosan sekali di rumah terus, seperti di penjara. Kenapa sedih? Bosan di rumah terus, Bu. Bosan? Ini kan memang saatnya kita harus di rumah. Kita tidak boleh pergi-pergi. Memang seperti di penjara, tapi kita bukan di penjara, ya. Nah, kalau ini jelas, Lilis punya cerita loh, cerita firman Tuhan yang intinya juga di penjara. Tetapi firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita ya. Mari kita dengarkan ceritanya. Anak-anak, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang 2 orang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Paulus dan juga Silas.
Waktu itu Paulus dan Silas dipenjara oleh orang-orang yang tidak menyukai mereka. Bagaimana kisah selengkapnya? Kenapa ya Paulus dan Silas bisa dipenjara? Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk kita simak cerita firman Tuhan bersama-sama. Ini adalah kisah tentang Paulus dan Silas. Ketika mereka sedang berada di kota Filipi, mereka melihat seorang budak perempuan yang menderita sakit karena kerasukan roh jahat. Tetapi majikannya justru membuat budak perempuan ini menjadi tontonan banyak orang, dan orang-orang itu harus membayar sejumlah uang. Hal ini membuat majikan budak perempuan tadi menjadi kaya raya. Melihat hal itu, Paulus kemudian mendatangi budak perempuan itu dan menolongnya. Ia mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh budak perempuan itu. Sang majikan merasa kesal dan juga marah kepada Paulus, karena dengan cara itu dia tidak mendapatkan uang lagi. Kemudian dia mulai menghasut orang-orang untuk menangkap Paulus dan juga Silas. Sang majikan mengatakan bahwa Paulus dan Silas membawa ajaran yang tidak baik sehingga mereka harus ditangkap. Orang-orang yang terpengaruh oleh majikan itu kemudian ikut menangkap Paulus dan Silas, bahkan memukuli Paulus dan Silas. Kemudian setelah mereka memukuli Paulus dan Silas, mereka memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Bahkan mereka diikat dengan rantai supaya tidak bisa lari ataupun kabur dari penjara. Petugas penjara pun mengawasi Paulus dan Silas dengan sangat ketat. Dia tidak ingin Paulus dan Silas kabur dari penjara. Tetapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam penjara? Mereka tidak bersedih, mereka tidak bersungut-sungut, tetapi mereka berdoa, bahkan memuji Tuhan. Seluruh tahanan lain yang ada di penjara itu pun mendengarkan doa dan juga pujian dari Paulus dan Silas. Kemudian apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas terus-menerus berdoa? Mujizat Tuhan pun terjadi. Tiba-tiba tanah bergetar, kemudian pintu-pintu penjara terbuka, bahkan belenggu yang menjerat Paulus dan Silas pun terlepas. Dan Paulus dan Silas pun bisa bebas. Sang penjaga yang kemudian terjaga dari tidurnya mulai panik dan dia ingin mencari Paulus dan Silas dan juga para tahanan lain. Dia bingung karena dia takut kalau nanti dia akan disalahkan jika Paulus dan Silas dan juga tahanan lain kabur dari penjara. Tetapi Paulus dan Silas menemuinya dan berkata, "Lihatlah, bukankah kami masih berada di sini? Janganlah kau takut." Mendengar hal itu, kemudian sang penjaga penjara tersebut mengatakan kepada Paulus dan Silas, "Bagaimana caraku menebus dosa-dosaku?" Kata Paulus kepadanya, "Bertobatlah dan ikutlah dengan Tuhan Yesus." Setelah itu, sang penjaga pun bertobat. Bahkan ia dan seluruh keluarganya dibaptis oleh Paulus. Semenjak itu dia selalu memuliakan Tuhan Yesus. Oh, jadi seperti itu ya cerita firman Tuhan tentang Paulus dan Silas ya. Iya, tuh. Miss Rika berarti sama seperti kita ya. Keadaan Iya. kita ini ya. Iya ya, mirip ya. Iya, Kita seperti di penjara juga ya. Iya. Tapi kita bukan di penjara sungguhan loh ya. Iya. Paulus dan Silas tadi sungguh-sungguh di penjara, tetapi kita hanya di penjara seperti Paulus, tapi di rumah saja. Tidak boleh main begitu ya. Ya, betul. Nggak bisa sekolah dulu ya Bu ya. Betul. Tidak boleh jalan-jalan dulu. Kita harus bertahan dulu di rumah sampai Corona selesai. Sampai corona selesai. Berarti kita juga dikurung oleh corona ya Bu ya. Iya. Tapi kita harus tetap Apa ya? Bersuka cita. iya bersukacita dan selalu Berdoa. supaya apa ya? Oh, aku tahu. Tadi Paulus dan Silas ketika memuji Tuhan, kan penjaranya jadi runtuh itu Bu. Iya. Kalau kita terus berdoa dan Betul. bersukacita,
Nanti kira-kira coronanya runtuh nggak ya Bu? Iya, pasti Tuhan mendengar doa-doa kita. Corona akan segera berakhir kalau kita selalu meminta. Coronanya bisa kalah ya Bu. Betul, minta tolong terus berdoa kepada Tuhan. Ya, kita tetap berdoa dan tetap bersukacita walaupun hanya Di dalam rumah saja. Oke? Oke, siap Bu Lilis. Berarti sama seperti ayat hafalan kita pada hari ini. Apa ya ayat hafalannya? Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17 yang bunyinya, bersukacitalah senantiasa, Tetaplah berdoa. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Pada awal pembukaan Reven Grace, anak-anak juga sudah mengumpulkan persembahan, dimasukkan di amplop. Sekarang saat penutupan Reven Grace, kita akan juga mengumpulkan persembahan. Anak-anak memasukkan di dalam amplop dan nanti akan dikumpulkan di sekolah. Siapa yang mengumpulkan? Mama dan Papa saat mengambil tugas dari Sabtu minggu depan. Iya. Oh iya Bu Lilis, Miss Maria punya pertanyaan. Persembahannya untuk apa ya Bu Lilis ya? Apa ya anak-anak? Mengumpulkan persembahan. Persembahannya dikumpulkan di sekolah, nanti akan dikumpulkan lewat LP3S untuk membantu sekolah-sekolah Kristen yang ada di Indonesia ini. Begitu. Betul. Oke Bu Lilis, ibadah hari ini sudah selesai. Nah, untuk menutup ibadah penutupan Reven Grace kita hari ini, kita mau berdoa. Yuk, sikap berdoa yang baik ya. Sehingga akan mengantar anak-anak ke dalam doa. Yuk. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pekan pendidikan Kristen pada tahun ini. Saat ini kami juga sungguh bersukacita Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Dan biarlah kami senantiasa belajar untuk tetap berdoa dan bersukacita di dalam Engkau meskipun masih dalam kondisi pandemi. Dan biarlah kami senantiasa percaya bahwa suatu saat Tuhan pasti akan membebaskan kami semua dan kami boleh beraktivitas seperti semula. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, sebagai pujian penutup, kita akan memujikan lagu Hati Senang di Dalam Tuhan. Hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Oke anak-anak, ingat ya untuk selalu Bersukacita Dan berdoa selalu. Tuhan memberkati.